di rumah, apa kabar? Kita ketemu lagi di Small, Sekolah Minggu Online. Ngomong-ngomong, Ibu harusnya sama Bumin, kemana ya Bumin ya? Bumin, Iya, dari Bu. mana? Dari ruang guru, Bu. Ya, nunggu di ruang guru. Iya. Oh, kita syutingnya di ruang bayi. Oh iya, Bumin. saya baru tahu syutingnya di sini Iya. rupanya. Adik-adik ingat gak ruang bayi? Wah, pasti kangen kan? Ke gereja lagi ada ruang bayi. Yang banyak banget mainannya kan Bumin? Oh iya. Iya tuh, anak-anak Anak-anak. suka habis ibadah, suka main ke ruangan ini. Iya. Nah, Ibu sekarang di ruang bayi. Tadi Bumin nungguin di mana? Di ruang guru tadi, Oh Bu. iya, di ruang guru ya. Kita meskipun belum bisa ke gereja, kita bisa ketemu di Small ya, Bumin ya. Bersyukur sekali ada Small yang bisa menjadikan anak-anak yang ada di rumah tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Yuk, Bumin, kita mau mulai nih Tapi Small-nya. mau tanya dulu, Bu, anak-anak masih ingat nggak gereja kita? Kan kita nggak pernah ketemu. Pasti ingat dong ya, karena kita suatu saat pasti akan bisa ke gereja lagi. Amin semuanya. Amin. Ya, kita nyanyi lagu yang pertama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ya, semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi memuji Tuhan dan memulai Small kita ini. Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Kita ulang sekali lagi ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Ya, pasti anak-anak semuanya udah siap ya untuk mengikuti Small. Ayo Bumin. Ya anak-anak, sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu mengasihi kami datang di hadapan-Mu, kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih untuk pimpinan Tuhan, kasih sayang Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh
dan dapat beribadah. Kami juga menyadari bahwa semua itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Untuk itu mari Bapa, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, pimpin kami di dalam kami memuji Engkau ya Tuhan, supaya suara yang terbaik yang kami akan berikan kepadamu. Berkati kami semua walaupun anak-anak di rumah ya Tuhan, agar semua ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu kami mau menyerahkan akan seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah semua ini boleh terjadi hanya di dalam kasih anugerah dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, semuanya udah senang semuanya? Masih tetap berdiri? Iya. Ya. Yuk kita akan nyanyikan, lanjutkan menyanyi lagi, memuji Tuhan dengan nyanyi lagu Nyanyi Glory. Nyanyi Glory. Ya, semuanya bersemangat ya. Nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi serukan. nyanyi serukan, serukan, nama Yesus serukan. Nyanyi serukan, serukan, nama Yesus serukan. Nyanyi serukan, serukan, nama Yesus serukan. Mari rayakan dan nyanyi. Kita ulang sekali lagi ya, nyanyi Glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, Nyanyi serukan. nyanyi serukan, serukan, nama Yesus serukan. Ku nyanyi serukan, serukan, nama Yesus serukan. Nyanyi serukan, serukan, nama Yesus serukan. Mari rayakan dan nyanyi. Yeay, wah benar-benar seru ya. Ya. Bumin, kita memuji Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik dan layak untuk kita puji. Amin ya. Anak-anak dipersilakan duduk dulu ya. Tadi kan kita berdiri ya, Nah, sekarang capek duduk ya. dulu. Iya, capek. Terus nyanyi lagu apa lagi nih Bumin? Oh iya, kita mau nyanyi lagu apa? Dia lahir untuk kita, dia lahir untuk kami. Oh, Ibu jadi inget tuh lagunya kayak biasanya kita nyanyi Natal ya Bumin. Iya bener Bu. Wah jadi kangen ya mau Natalan. Adik-adik di rumah kangen nggak mau Natal? Udah November nih Bumin. Ya, kangen Bu, Oh, tapi bisa biasanya- nggak Bu? Bisa rayakan Natal nggak Bu ya? Oh iya, biasanya kita udah latihan-latihan buat Natal ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun di rumah saja kita pasti masih bisa merayakan Natal. Nanti tunggu saja infonya ya, kita akan Iya. merayakan Natal sama-sama ya Bu Min ya. Iya, Bu, oke. Ya sekarang nyanyi dulu. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus.
Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita ulang sekali lagi Ya. Bu Min. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, bersyukur sekali kita mempunyai juru selamat, sobat kita semuanya yang sangat baik, Dan baik setia kita. ya, Bu, ya. Bahkan mati, Untuk kita. lahir, mati, lalu bangkit buat kita semua. Wah. Nah, sekarang apa ya Bu Min? Kita mau persembahan. Oh Bu. iya, kita mau persembahan dulu. Kita siapkan dulu uang persembahan dan kotak persembahannya. Yuk kita ambil dulu ya. Nah, kita mau mempersiapkan uangnya, kita pegang dengan rapi, lalu kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Yuk. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa bersama-sama. Ayo kita semuanya berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk small, untuk ibadah yang boleh kami nikmati tiap-tiap minggu. Terima kasih ini semua Tuhan berikan, Tuhan yang memampukan sehingga kami boleh mengikuti small tiap minggu. Dan biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami juga sudah memberikan persembahan kami bersyukur untuk penyertaan dan lindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa untuk papa mama, untuk keluarga kami, biarlah Tuhan selalu mencukupkan, dan Tuhan memberikan berkat-berkat melalui mereka, sehingga kami tetap boleh menjalankan kehidupan kami meskipun kami harus melalui masa-masa wabah ini Tuhan, biarlah kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh Tuhan pakai, boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami selanjutnya, Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita selanjutnya. Ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan ya anak-anak. Jadi semua siapkan Alkitab ya. Duduk yang manis, yang baik. Nanti akan kita dengarkan firman Tuhan. Ya, kita dengarkan cerita. Yuk, selanjutnya silahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita masih beribadah di Small Sekolah Minggu Online. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang akan dibawakan oleh Ibu Feby dan juga beberapa rekan Ibu Feby. Untuk itu, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita datang hadirat Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan Tuhan di sekolah minggu kami hingga saat ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan saja yang memberi konsentrasi pada kami agar kami tetap fokus pada firman Tuhan yang akan dibagikan dan kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, Tuhan juga kiranya pimpin ibu guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Ibu Feby ingin menunjukkan sesuatu. Nah, ini apa? Ayo. Ya, betul. Ini adalah handphone. Di dalam handphone Ibu Feby terdapat berbagai macam foto. Nah, termasuk juga foto dari rekan-rekan sepelayanan Ibu, rekan-rekan sesama guru sekolah minggu. Adik-adik mau lihat kan? Ini ya. Nah, ini adalah foto Ibu bersama teman-teman segereja Ibu Feby, teman-teman sepelayanan Ibu Feby, sehabis melayani waktu ibadah Natal sekolah minggu. Nah, yang ini juga foto bersama rekan-rekan sepelayanan Ibu Feby sekolah minggu tahun lalu. Ini tahun 2019. Adik-adik bisa lihat kan? Semua sukacita, semua tersenyum dan gembira. Adik-adik, di masa pandemi seperti ini, masa-masa di mana kita tidak bebas pergi keluar rumah, termasuk juga ke gereja, Ibu Feby rindu rasanya dengan teman-teman segereja Ibu Feby, dengan sesama guru sekolah minggu. Adik-adik juga rindu nggak datang ke gereja? Datang ke sekolah minggu? Pasti rindu ya. Adik-adik juga rindu nggak untuk bertemu dengan guru-guru sekolah minggu adik-adik? Pasti rindu kan? Apalagi saat-saat ini adalah saat-saat menjelang Natal. Biasanya sudah mulai ramai di gereja. Pasti adik-adik juga rindu ya untuk sama-sama dengan teman-teman gereja untuk melayani di Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ibu Feby rindu sekali. Adik-adik, Alkitab berkata dalam Roma pasal ke-12 ayatnya yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Ayat ini ditulis Rasul Paulus untuk jemaat di kota Roma. Jadi ayat ini ditulis untuk orang-orang atau jemaat gereja, bukan untuk orang luar gereja. Apa maksud pesan ini? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Di sekolah minggu, tentu adik-adik bertemu dengan berbagai macam teman. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang besar, ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang suka senyum, ada yang galak, ada yang mau berteman dengan kita, ada yang tidak mau berteman dengan kita, bahkan juga menjadi musuh kita. Tapi adik-adik, Alkitab berkata, kita dengan teman sesama pelayanan kita, teman satu gereja kita
harus saling mengasihi seperti saudara kandung, seperti adik kita, seperti kakak kita, seperti papa kita, seperti mama kita. Ibu Feby memang bukan ibu beneran adik-adik, tapi di dalam hati Ibu Feby sangat menyayangi adik-adik semua. Ibu Feby sering mendoakan anak-anak sekolah minggu Ibu Feby. Tuhan menginginkan kita mengasihi teman-teman segereja kita, teman-teman sepelayanan kita di Maranatha Junior, di Ensemble, atau teman-teman pelayanan sekolah minggu yang lainnya, dengan kasih seperti untuk saudara kandung kita. Pesan yang kedua, saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya, kita sesama teman segereja, sesama teman satu pelayanan tidak boleh jaim. Jadi kalau kita bertemu di luar gereja seperti di sekolah, di mall, di pasar, atau mungkin di tempat makan dekat gereja, kita jangan pura-pura tidak melihat. Karena Alkitab bukan saja mengajarkan kita untuk mengasihi teman-teman segereja kita, teman-teman satu pelayanan kita seperti saudara kandung kita, tapi kita juga harus saling mendahului dalam memberi salam, memberi hormat. Nah, adik-adik ada nggak yang kalau bertemu guru-guru sekolah minggu di luar, bukan di gereja, pura-pura tidak melihat? Pastinya tidak ada ya. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang 10 tadi, yang bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita ulangi lagi ya. Roma pasal ke-12 ayat ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ulangi lagi. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih Ibu Feby. Halo adik-adik, Ibu Eva akan melanjutkan cerita dari Ibu Feby. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus dengan teman-teman sepelayanannya yang sangat dekat dan saling mendoakan. Masih ingat ketika Rasul Paulus di penjara? Teman-teman sepelayanannya berada di dalam suatu rumah, mereka berdoa terus-menerus supaya Rasul Paulus bisa bebas dari penjara. Dan Tuhan membebaskan Rasul Paulus dengan caranya yang ajaib. Nah, hari ini juga kita akan melanjutkan cerita tentang Rasul Paulus dengan teman-temannya yang saling dekat dan saling mendoakan. Cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 26. Ibu ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 26. Sebelumnya, adik-adik ingat gak cerita minggu lalu? Rasul Paulus berada di kota Miletus. Di situ Rasul Paulus bersiap-siap untuk pergi ke Yerusalem. Nah, kemudian ada rekan-rekannya dari kota Efesus berkunjung ke tempat Paulus. Mereka sebenarnya sangat berat hati melepas Paulus pergi ke Yerusalem. Kenapa ya? Yuk, kita mendengarkan cerita selanjutnya. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 26. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah Paulus dan langsung berlayar menuju Kos.
Keesokan harinya sampailah Paulus di Rodos. Dan dari situ Paulus ke Patara. Di Patara, Paulus mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Paulus naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri. Tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah Paulus di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ Paulus mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, Paulus berangkat meneruskan perjalanan Paulus. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar Paulus sampai keluar kota. Dan di tepi pantai, Paulus dan teman-temannya berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, Paulus naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus, Paulus tiba di Ptolemais. Dan di situ berakhirlah pelayaran Paulus. Paulus memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, Paulus berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Paulus masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan Paulus tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari, Paulus tinggal di situ. Datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada Paulus, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, Paulus bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena Paulus tidak mau menerima nasihat teman-temannya menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah Paulus lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan Paulus turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa Paulus ke rumah seseorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Paulus akan menumpang di rumahnya. Ketika Paulus tiba di Yerusalem, semua saudara menyambutnya dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan teman-temannya mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, supaya mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu
bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Adik-adik, hubungan Rasul Paulus dengan rekan-rekan sepelayanannya sangat dekat, seperti saudara kandung. Mereka sebenarnya dengan berat hati melepas Rasul Paulus pergi ke Yerusalem, karena di Yerusalem ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang membenci Rasul Paulus. Takutnya mereka akan memfitnah atau menangkap Rasul Paulus. Nah, senang ya kalau mempunyai teman-teman yang baik, yang saling mengasihi, saling mendoakan, dan dekat dengan kita. Betul? Ya, ibu juga senang karena ibu punya teman-teman sepelayanan ibu yang banyak. Tadi ada Ibu Feby yang udah mengawali cerita hari ini. Nah, selanjutnya ibu juga ada teman yang lain, yaitu Ibu Nofri yang akan melanjutkan cerita untuk kalian. Silakan Ibu Nofri. Terima kasih Bu Eva buat ceritanya. Adik-adik, kalian masih ingat ayat hafalan hari ini? Ya, dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Adik-adik, dengan teman-teman gereja, kita harus saling sayang seperti saudara sendiri. Kalau kalian ketemu dengan teman-teman gereja atau teman sepelayanan, jangan jadi orang sombong. Tegur dan sapalah mereka dahulu. Itu tandanya kalian sayang mereka. Adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat gambar tangan yang saling bertautan atau berpegangan tangan. Ini melambangkan kebersamaan kita dengan teman-teman sepelayanan dan teman gereja. Yuk kita buat yuk. Bahan-bahannya sebagai berikut. Kertas origami warna-warni, gunting, pensil, dan lem. Caranya, kita akan membuat gambar tangan memakai kertas origami dengan menjiplak tangan kita sendiri. Setelah itu, kita gunting. Nah, seperti ini kita buat beberapa buah berwarna-warni. Nah, Bu Nofri sudah bikin nih beberapa. Nah, sekarang kita susun ya, seperti ini.
Dan setelah kita susun, kita lem supaya dia tidak lepas. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini sudah jadi. Mudah bukan? Ibu harap kalian dapat membuatnya di rumah. Nah, jangan lupa foto dan kirim ke guru kelas masing-masing. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami bersyukur buat keberadaan teman-teman gereja dan teman-teman sepelayanan kami. Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh mengasihi mereka seperti saudara kami sendiri. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu adik-adik.